Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Public bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Ya, Mam, kemarin minggu yang lalu Papi kan berkebun. Iya. Masih kan? Terus kemudian yang tadi rumputnya panjang-panjang, Papi potongin sekarang. Kan gundul. Sekarang gundul, ya nggak gundul lah, masih ada ceringit-ceringit rumputnya ya. Nah sekarang katanya Mami ini mau cerita tentang kisah berkebun. Kisah berkebun, betul. Ada sebuah keluarga yang senang sekali berkebun. Biasanya kegiatan berkebun itu mereka lakukan pada saat libur. Ada ayah, ibu, dan satu orang anak. Kebetulan anaknya masih kecil. Si ibu tugasnya adalah menyiapkan tanaman yang akan ditanam. Si ayah menyiapkan tanahnya yang mau ditaruh di dalam pot. Kemudian si anak menyiapkan potnya. Nah, ketika dia menyiapkan potnya, dia bertanya pada ayahnya, "Pak, kenapa ya pot ini kok bolong bawahnya? Nah, nanti kalau bolong bawahnya, ketika disiram, apakah airnya ini turun ke bawah? Lalu kan jadi sia-sia menyiramnya." Lalu si ayah sambil tersenyum, "Nah, ayah jelaskan ya, pot ini memang harus bolong bawahnya. Karena kalau pot ini tidak bolong bawahnya, kemudian kita siram, kita tanami bunga, lalu kemudian kita siram terus-menerus, maka air itu akan menggenang di pot tadi, di dalam tanah, dalam pot tadi, dan lama-lama membuat akar atau umbi dari si tanaman tadi membusuk justru. Jadi justru tidak membuat tanaman itu sehat, tapi justru membusuk. Nah, ketika si air tadi turun ke bawah, terbuang, artinya tanah tadi sudah cukup mendapatkan air. Nanti pada saatnya ketika membutuhkan lagi akan disiram kembali dengan air yang baru. Nanti jatuh lagi. Begitu seterusnya. Dengan adanya ritme seperti itu, maka akar atau umbi dari tanaman tadi tidak akan pernah busuk, bahkan semakin sehat. Yang tadinya tidak berbunga, misalkan kita menanam tanaman berbunga, itu akan berbunga, akan berbuah, justru akan memakmurkan tanaman tadi. Nah, kalau boleh Papi ibaratkan, pot tadi adalah diri kita, gitu ya. Itulah kenapa kita itu harus berbagi dengan orang, karena supaya kita jadi seperti tanaman tadi, bisa menjadi lebih makmur. Cerita lengkapnya gimana? Penjelasan lengkapnya gimana, Pak? Ya, Mam. Jadi gini dulu, Allah itu menciptakan kita sudah lengkap dengan lubang pot di dalam rezeki kita, ya. Jadi kita itu ibaratnya sudah diciptakan oleh Allah lengkap dengan lubang-lubang pot ini yang bisa mengaliri orang lain juga nantinya, ya. Nah, nanti kalau masalah lubang pot ini tertutup atau tidak tergantung kita sendiri yang menutupnya. Nggak mau sedekah, nggak mau mengalirkan kepada orang lain, ya akhirnya kita sendiri yang akhirnya rezekinya banyak menggenang, tapi justru membunuh kita, Membuat kita membusukkan kita, ya. Jadi menggenangnya rezeki kita tadi yang tidak teralirkan kepada orang lain justru membusukkan kita dan mematikan diri kita. Naudzubillah min dzalik, ya. Termasuk mematikan hati kita, mematikan rasa empati kita kepada orang lain, ya. Gak mau menolong orang lain. Ini karena kita menutup lubang-lubang itu. Tapi kalau kikir, bakhil, ya, gak mau ngeluarin. Tapi kalau kita memang menciptakan dan kita memang mengakui ada lubang-lubang pot itu, dan kita mengalirkan air-air tadi, rezeki-rezeki kita agar tidak membusuk ketika kita nikmati sendiri, maka justru itu akan lebih menyehatkan rezeki kita kembali, menyehatkan diri kita sendiri, ya. Ingat, Allah telah berjanji bahwa kita akan diganti 700 kali lipat, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam sebutir benih kebaikan,
sedekah, nafkah kepada Allah, infak kepada jalan Allah, ya. Benih itu menumbuhkan 7 bulir, ya, 7 bulir, ya. Tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi 7 kalikan 100 itu 700 kebaikan yang kembali kepada diri kita. Jadi kenapa tadi justru memakmurkan seperti yang disampaikan oleh Mami tadi? Karena 700 itu balik lagi ke kita. Begitu dia aliri, air hujan terus ngalir, kita ngalir terus juga seperti itu. Itu sirkulasinya seperti itu. Jadi makmurlah tanaman itu, juga makmurlah rezeki kita. Karena dengan lubang-lubang pot tadi adalah lubang-lubang sedekah kita. Ya. Jadi dulur, ingat sedekah yang istiqomah. Itu akan membuat rezeki kita semakin bertambah. Ya, sehingga kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Oh iya, Pak. 1, jangan pernah berhitung dengan Allah. Jadi kalau misalkan di dompet tinggal 10.000, padahal di situ dia seorang pengemis, wah saya kepingin sedekah, tapi kalau ini saya berikan, nah terus saya uangnya gimana ya? Jangan pernah berpikir, jangan pernah mempergunakan logika ketika kita berhadapan dengan Allah. Beri saja. Karena sebenarnya yang kita berikan, yang kita sedekahkan itu adalah harta yang sebenar-benarnya kita miliki. Betul. Dalam bahasa Jawa adalah nyah nyoh. Nyah. Nyah itu yang kecil, nyah itu ya. Nyah itu kecil. Punya kita, kalau kita punya uang kecil, nyah nggak apa-apa, ya. Punya yang besar, nyoh. Jadi yang kalau kita sedang punya sedikit ya nyah nggak apa-apa, ya. Tapi kalau kita punya yang besar, nyoh, gitu ya. Itu ikhlas semuanya dikasihkan. Nggak usah perhitungan sama Allah, karena Allah memberikan nikmat kepada kita. La tasuha, tidak akan bisa dihitung, ya. Tidak akan bisa dihitung, nggak akan bisa kita kita hitung-hitung kemudian kita jadikan perhitungan kita. Tapi nyah tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Ani Putra. Saya Monika Ani Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.